Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jata. Kali ini saya akan bagikan info emiten yang sudah cukup terkenal ya, Hexindo Adi Perkasa dengan kode ticker Hexa ya, dimana dia terkenal karena menjual alat berat ya yang merek Hitachi. Hexa ini baru saja merilis laporan keuangan kuartal 3-nya ya, dan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga kalau Hexa ini sistem laporan keuangannya agak berbeda ya, dimana dia kuartal satunya itu dimulai dari bulan April ya. Kalau perusahaan-perusahaan Indonesia kan kuartal satunya dimulai dari bulan Januari, sedangkan Hexa ini dari bulan April. Jadi dia merilis laporan kuartal 3-nya itu berarti laporan keuangan dari bulan Oktober ke Desember gitu ya. Nah, sampai dengan kuartal 3 ini labanya naik 25% gitu ya. Dan bagaimana ya prediksi dividennya gitu ya, karena kan kita tahu Hexa ini selalu rutin ya bagikan dividen yang sangat besar lah gitu menurut saya. Nah, kita bedah lah gitu ya, kita simak video ini. Oke, sebelum kita masuk ke Hexanya, saya ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya buat ya. Kebanyakan prediksi dividen ya, karena sudah banyak emiten yang mengeluarkan laporan keuangan akhir tahunnya ya, kuartal 4-nya, yaitu ada ITMG, ada Demas, ada juga Sido muncul ya, dan juga BTPS ya. Dan juga seperti biasa ada saham, ada video 10 dividen yield terbesar ya sepanjang 5 tahun terakhir ini. Jika teman-teman berminat ingin nonton videonya, silakan nanti cari linknya di kolom deskripsi ya. Yang untuk ITMG nanti saya taruh di pojok kanan atas. Oke, kita mulai perkenalan lagi lah ya dengan Hexa ya, dimana Hexa ini sudah lama berdiri ya, di tahun 1988, dan dia IPO di tahun 1995, dimana bisnisnya adalah ya seperti tadi sudah saya katakan, itu penjualan alat berat ya, khususnya merek Hitachi ya. Lalu ada penyewaan dan trade-in, ada suku cadang dan layanan servis ya, mungkin ya maintenance gitu ya, ada pengelasan, remanufaktur, dan juga kontrak pemeliharaan gitu ya. Oke, ini kepemilikan saham ya. Ini data 3/30 Juni 2023, tapi udah saya cek ya sampai dengan Januari 2024 masih sama ya komposisinya seperti ini, dimana mayoritas dipegang oleh si HCM ini ya, Hitachi Construction Machinery ya, 48,59%, lalu 25%-nya Itochu Japan ya. Lalu ada satu lagi yang perusahaan ya, Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific sebesar 5%, lalu sisanya 21,29% dimiliki oleh publik ya. Ini adalah kantor-kantor cabang ya, maupun kantor-kantor proyek ya, yang dimiliki oleh Hexa, di mana tersebar di semua pulau nih ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, Papua ya, lalu ada di ini mana ya, NTT lah ya. Jadi ada semua. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangan dan rasio-rasio EPS, PR, PBV dan sebagainya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau sudah sering mampir tapi belum mensubscribe channel ini untuk subscribe, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya juga minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita lanjut ya, masuk ke laporan keuangan. Kita flashback di tahun 2022, pendapatan Hexa ini naik 43%, tapi profitnya turun ya sekitar 1,53% ya. Dimana bisa kita lihat di sini dari tahun ke tahun, sebelum pandemi profit selalu tumbuh cukup besar ya. Lalu 2019 mulai melambat ya, pertumbuhannya 0,8%, dan ketika pandemi turun 31% ya. Setelah itu bangkit dengan luar biasa ya, dengan kenaikan 112%. Nah, di tahun 2022 ini turun lagi sedikit ya, 1,5%. Nah, bagaimana di tahun 2023 ini ya? Jadi ini laporan keuangan dari bulan April sampai dengan Desember ya, berarti ya, kuartal 3 seperti tadi sudah dijelaskan, kuartal 3 ini berakhir di bulan Desember ya. Jadi ini performance selama 9 bulan ini, di mana pendapatannya naik 16,55%, dan beban pokoknya juga naik ya, tapi lebih kecil 13,99%, sehingga laba brutonya bisa meningkat sebesar 26,35%, dan laba bersihnya naik ya sebesar 25,35%. Oke, setelah tahun 2022 kan dia turun ya 1,53%. Nah, selama 9 bulan awal ini dia sekarang naik nih ya, di tahun 2003 ya sebesar 25,35%. Jadi cukup bagus lah
laporan keuangan di tahun 2023 ini. Tinggal menunggu laporan keuangan kuartal 3 kuartal 4-nya ya. Ya, berarti itu periode Januari sampai dengan Maret ya. Nah, kalau kita bandingkan ya dari kuartal per kuartal ya, kuartal 3 versus kuartal 2 itu pendapatannya naik ya. Naik sedikit 2,19%, tapi untuk laba bersihnya itu ada penurunan ternyata ya, 14,34% ya. Di mana kuartal 2 itu profitnya sebesar 251 miliar. Nah, di kuartal 3 dia turun menjadi 215 miliar ya. Tapi kalau dibandingkan kuartal 3 tahun lalu 2022 itu naik ya, dari 196 miliar ke 215 miliar ya. Untuk persentasenya berapa persen itu silakan teman-teman hitung sendiri ya. Oke, lalu ini dari mana saja pendapatan dari Hexa ya, bisa dilihat di sini. Total pendapatan paling besar itu dari penjualan alat berat dan jasa penyewaan ya. Lalu yang kedua disusul itu penjualan suku cadang, yang ketiga itu jasa pemeliharaan dan perbaikan ya. Itu untuk total pendapatannya. Tapi kalau dari segi labanya itu paling besar justru dari penjualan suku cadang ya, berarti margin profit. Penjualan suku cadang ini jauh lebih besar dibandingkan margin profit penjualan alat berat ya. Ya, bahkan laba bersih kedua paling tinggi itu dari jasa pemeliharaan ya dan perbaikan ya, baru si alat berat ini ya. Jadi ya margin profitnya ternyata tidak terlalu besar ya untuk penjualan alat berat ya, kalah dengan margin profit dari penjualan suku cadang maupun jasa pemeliharaan. Oke, ini berita di Januari 2024 ya, di mana manajemen mengatakan ya diperkirakan terjadi penurunan ya di sektor pertambangan dan konstruksi nih di tahun 2024 ya. Tapi demikian dirinya tetap optimis kinerja perseroan akan tumbuh positif melalui sejumlah strategi, di mana salah satunya dengan memperluas diversifikasi produk line dan produk range ya. Jadi dia akan mendiversifikasi produknya itu ya dengan menambah beberapa merek seperti truk Foton, Camino, Tandem dan sebagainya gitu ya. Jadi diperkirakan terjadi penurunan gitu ya. Jadi kita sebagai investor ya jangan terlalu berharap kalau laba dari Hexa ini di tahun 2024 akan meningkat banyak lah gitu ya. Sama aja udah bagus ya mungkin gitu ya. Tapi ya semua tergantung situasi ekonomi kedepannya ya di tahun ini gitu ya. Oke, lalu ini ketika public expose ya, public expose tahun 2003 bulan Oktober atau September gitu ya, saya agak lupa ya. Di situ ada pertanyaan ya, salah satu penanya menanyakan ya, saat ini produsen alat berat murah dari Cina mulai meramaikan pasar Indonesia. Bagaimana tanggapan dari Hexa? Apa yang menjadi pembeda alat berat murah dengan yang diproduksi Hexa? Lalu manajemen menjawab ya, dari sisi kualitas produk alat berat Hitachi sudah tidak perlu diragukan lagi kehandalan mesinnya. Sudah lebih dari 30 tahun alat berat diageni Hexindo ini. Selain itu juga pelayanan purna jual yang lengkap dan support coverage area yang luas ya. Jadi intinya manajemen ini yakin lah kalau customer masih akan mencari alat berat Hitachi karena kualitasnya ya yang tahan lama gitu. Plus dia layanan purna jualnya lengkap ya. Jadi servisnya tuh gampang gitu ya. Karena kan tadi dia punya kantor banyak juga di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi intinya manajemen tetap yakin mereka akan masih menguasai pangsa pasar ya. Ya, di mana di kuartal 1 2003 dia masih menempati posisi 3 besar dalam pangsa pasar yang ada ya. Mungkin posisi satunya si yang dijual oleh UNTR ya, yaitu traktor ya, merek apa? Komatsu ya. Oke, lalu kita bandingkan ya Hexa dengan UNTR lah ya, yang sejenis kan UNTR ya. Sisanya ini MLIA, Arna, KBLM, IMPC itu adalah emiten-emiten yang ada di subsektor industrial goods ya. Jadi kan sektornya industrial, subsektornya industrial goods ya. Oke, jadi yang sama-sama menjual alat berat itu adalah UNTR lah gitu ya. Nah, earning per share bisa lihat di sini UNTR jauh lebih besar dibandingkan Hexa. Untuk PER juga UNTR lebih kecil ya, walaupun tidak terlalu jauh berbeda. Sedangkan untuk PBV juga masih UNTR yang terlihat lebih murah ya dibandingkan Hexa yang 1,82 ya. Tapi ROE dari Hexa ini memang lebih besar dibandingkan UNTR, 32% versus 24%. Dan untuk DER, UNTR ini lebih kecil ya, 0,9 versus 1,39 ya. Jadi ini ada sejak tahun lalu kayaknya ada kenaikan hutang dari Hexa ya, karena dia ingin
membeli ini ya, kayaknya ya alat berat gitu. Jadi dia untuk modal capex ya, kalau nggak salah dia jadi menambah hutang gitu ya. Oke, kalau kita bandingkan di rata-rata subsektornya PBV 1,49, berarti PBV Hexa ini sedikit di atas PBV rata-ratanya, sedangkan untuk PER tuh rata-rata 1,09, lagi-lagi PER dari Hexa di atas rata-ratanya. Tapi itu bisa dimaklumi karena ROE dari Hexa ini sangat besar ya, 32,61%, bahkan dia mengalahkan UNTR ya. Oke, kita sekarang masuk ke histori dari Hexa sendiri ya. Untuk PER rata-ratanya selama 5 tahun terakhir ini itu PER-nya ada di 6,36 ya, dan saat ini dia perdagangkan di sekitar 5, ya. Jadi bisa dibilang ini under value ya dibandingkan rata-rata PER 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana PBV? PBV agak beda nih ya, karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 1,59, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 2, sehingga bisa dibilang dia sedikit di atas harga rata-rata PBV-nya atau over value ya, sedikit over value. Walaupun dia dulu sempat ya di tahun 2022 sempat juga sampai PBV-nya ke 2,6 ya. Jadi saat ini book value dari Hexa itu di 3.103 ya. Jadi kalau kita menggunakan harga wajarnya itu adalah adalah ketika PBV-nya di rata-rata ya 1,59 ini, berarti harga wajarnya itu ada di sekitar 4.933 ya. Oke, jadi ya terserah teman-teman ya mendefinisikan harga wajar itu berapa gitu. Apakah mau yang tertinggi di sini ya 2,6 ya bisa juga gitu ya. Atau yang agak rendah ya di 1,08 ya. Itu tergantung kita sendiri ya bagaimana menilai suatu emiten gitu ya. Oke, dan harga saham Hexa di penutupan hari Jumat kemarin 23 Februari itu ditutup di harga 6.025 ya, sehingga ada selisih 18% ya. Jadi harga saat ini bisa dianggap lebih mahal ya, kemahalan 18% dibandingkan harga wajar ya, harga wajarnya ketika PBV-nya di 1,59. Oke, ini adalah chart weekly dari Hexa ya. Dia sempat all time high-nya di 11.500 mungkin ya, itu sudah lama ya, di tahun 2012 ya. Oke, dan terendahnya luar biasa nih fluktuasinya, terendahnya nih di 800-700 mungkin ya, di bawah 1000 ya. Oke, jadi dari bottom 800 bisa ke all time high-nya sampai ke 11 ribuan gitu ya, 11.500 gitu ya. Kalau kita lihat secara historis ya 4 tahun terakhir, setiap dia setelah bagi dividen ya, bahkan 5 tahun ya, setiap dia bagi dividen harganya akan turun, tapi dia akan bisa menutup lagi ya gapnya ya, seperti ini ya, nutup gap ini ya, turun tapi akhirnya tertutup lagi ya gapnya beberapa bulan kemudian ya. Di sini juga bagi dividen turun tapi akhirnya tertutup lagi ya di beberapa bulan juga nih ya, hitungan bulan lah ya, bukan dalam hitungan hari ya. Di tahun 2022 juga bagi dividen turun tapi akhirnya gap 6.875 itu bisa tertutup ya di tahun 2023 nih ketutupnya ya. Nah, yang kalau tahun lalu nih bagi dividen 2023, nah masih ada gap di sini belum tertutup ya. Mungkin suatu saat akan tertutup atau sebentar lagi mungkin akan tertutup ya. Nah, ini ya di Oktober 2023 dia bagi dividen ya, sehingga ada gap di 6.550. Nah, ini yang belum tertutup ya. Mungkin akan segera tertutup mungkin kalau kita lihat histori 4-5 tahun terakhir kan dia akan menutup ya gap yang dihasilkan karena bagi dividen. Oke, intinya saat ini dia sudah break ya, ada resisten di 5.975 di sini dan sudah break ya sekitar di hari Kamis lah ini, hari Kamis, dan Jumat dia masih closing di harga yang lebih tinggi juga nih dari harga di hari Kamis ya. Jadi bisa dibilang dia sudah break, sudah keluar dari 5.975 ya. Dan resistennya di mana ya? Resisten berikutnya yang di area kuning sini lah ya, 6.375 sampai dengan 6.550 lah ya, kita bulletin aja ya sampai nutup gap ya. Nah, itu akan menjadi resisten berikutnya alias tujuan berikutnya gitu ya. Harapannya sih bisa sampai ke 6.550 gitu ya. Dengan supportnya ada di sini ya, 5.300 lah, 5.300 5.375. Kalau ini jebol ya berarti support berikutnya
di 5.225 ya. Walaupun ini tidak terlalu kuat lah kayaknya lah 5.225 ya. Oke, jadi kalau mau nge-swing ya di situ ya dengan harga sekarang, berarti targetnya ke 6.550, tapi dijagain cut loss ya. Kalau dia lewat dari 5.225 ya harus cut loss gitu ya. Oke, kalau secara EMA dia sudah berada di atas EMA 200 ya bahkan ya. Jadi secara EMA kita bisa bilang dia sudah uptrend ya. Oke, ini dividen history dari Hexa ya. Jadi dia bagi dividen biasanya ya di bulan 9 atau bulan 10 ya, September atau Oktober gitu. Dan dividen payout ratio-nya mirip-mirip selalu ya, di sekitar 80%. Kecuali di tahun 2020 ya, pas pandemi dia malah bagiin dividen payout ratio gede banget nih, 270% ya. Oke, jadi cukup gampang lah kira-kira kita memprediksi dividen payout ratio-nya ya, anggap aja di 80-85% gitu ya. Oke, ini earning per share Hexa ya, kuartal 1, 2, dan 3. Kalau kita jumlahkan ya, dari kuartal 1 sampai 3 itu earning per share 808,47. Dan kuartal 4-nya saya asumsikan saja di Rp230 ya. Kenapa lebih kecil dibandingkan kuartal 3? Karena di Januari kayaknya penjualan alat berat tuh berkurang ya, karena kalau kemarin pas saya bahas ASI kan, Astra International ya, itu penjualan mobil di bulan Januari turun agak banyak gitu ya, karena mungkin orang menunggu hasil pemilu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin setelah hasil pemilu keluar dan kalau politiknya adem ayem aja, mungkin orang akan mulai, maksudnya pebisnis-bisnisnya mulai akan menggerakkan lagi bisnisnya gitu ya. Jadi saya memprediksikan di Januari Februari ini mungkin penjualan alat berat akan turun gitu ya. Makanya saya tidak terlalu optimis kalau kuartal 4 ini akan lebih besar atau sama dengan kuartal 3 ya. Jadi saya asumsikan saja dia turun 10% ya. Turun 10% dibandingkan kuartal 3 ya. Makanya saya dapatkan di sini harga 230 gitu ya. Nah, kalau diterapkan berarti earning per share selama setahunnya itu adalah Rp1.038,47. Nah, kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 82% gitu ya. Berarti dividennya adalah 851,55. Dan jika kita menggunakan harga penutupan hari Jumat kemarin ya, berapa tadi ya? 6.000 ya. 6.025 ya. 6.025, maka potensi dividen yield-nya jika teman-teman punya Hexa di 6.025 adalah 14,13% ya. Jadi sangat besar ya. Tahun lalu juga sekitar segini nih dividen yield-nya Hexa ya, sekitar 14% gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Hexa menarik ya untuk dibeli ya? Kalau potensi dividen yield-nya sih sangat menarik ya. Tapi kita perlu melihat apakah ini perlu dibeli sekarang atau enggak, mengingat pembagian dividennya biasanya masih lama di September atau Oktober. Tapi kalau kita lihat secara technical analisisnya, ini memang ada tanda-tanda akan naik ya. Kemungkinan besar dia akan menutup gapnya gitu kalau ngelihat trennya. Jaga-jaga aja ya, kalau dia sampai turun lagi di bawah 5975 mungkin uptrendnya batal gitu ya. Batal tergantung ya, apakah dia sideways dulu di sini baru tembus lagi ke 5975, tapi kayaknya sih dia akan lanjut naik lah ya, menutup gap 6.550 ini ya, mengingat histori yang tadi saya ceritakan ya. Dia selalu berhasil menutup gap yang terjadi ketika dia bagi dividen gitu. Itu pendapat dari saya. Sekali lagi disclaimer on dari saya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Silakan teman-teman melakukan riset kembali. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, baik setuju maupun tidak setuju mengenai pendapat saya di kolom komentar. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.